wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Siti Muhimah dalam pelajaran PAI kali ini. Selamat untuk anak-anak kelas 7 yang sudah naik ke kelas 8. Saya harap semua anak-anak bisa rajin dan semangat dalam menjalankan pembelajaran dari kali ini. Anak-anak, pada bab pertama pelajaran PAI kali ini yaitu bab tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Sudahkah semuanya di rumah membaca Al-Quran setiap hari? Pasti sudah kan? Nah, Al-Quran ini adalah kitab Allah. Dan kitab Allah di bumi ini tidak hanya Al-Quran saja. Ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih iman itu? Iman itu artinya percaya. Dan kata kitab berasal dari bahasa Arab yaitu kataba yang berarti menulis. Dalam bahasa Indonesia, kitab diartikan sebagai buku. Adapun yang dimaksud kitab di sini adalah kitab suci. Ya, kitab suci. Kitab suci itu tadi ada 4. Nah, kitab suci itu diturunkan kepada nabi atau Rasul Allah yang telah dipilih melalui wahyu. Kitab tersebut menjadi pedoman hidup bagi manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wahyu-wahyu Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasul tersebut tidak semuanya sudah dibukukan. Ada juga yang masih dalam bentuk suhuf atau lembaran-lembaran. Suhuf itu artinya lembaran. Walaupun berbeda antara kitab dan suhuf itu juga masih sama-sama adalah firman Allah. Perbedaan kitab dan suhuf, kalau kitab itu lebih lengkap, sedangkan suhuf itu tidak lengkap, hanya lembaran. Kedua bentuk dan kitab itu sudah dibukukan, sedangkan suhuf berbentuk lembaran yang terpisah. Di antara nabi-nabi, rasul yang menerima suhuf itu apa? Suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Musa. Setelah itu ya cuma dua itu saja. Setelah itu nama kitab-kitab Allah. Yang pertama tadi kitab apa? Taurat ya. Kitab Taurat itu bisa disebut juga dengan kitab Toret atau Torah. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bahasa Ibrani dan di mana? Diturunkan di Bukit Sinai pada abad ke-15 sebelum Masehi. Dan diturunkan kepada Bani Israel. Nah, apa sih isi dari kitab Taurat itu? Isi kitab Taurat itu ada 10, yaitu perintah mengesahkan Allah, larangan membuat dan menyembah patung berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah menyucikan hari Sabtu, perintah menghormati ayah dan ibu, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina dan larangan mencuri, juga larangan menjadi saksi palsu dan mengambil hak orang lain. Nah, itu adalah 10 perintah di dalam isi kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur itu disebut juga dengan Mazmur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud pada abad ke-10 sebelum Masehi sebagai pegangan Bani Israel yang menggunakan bahasa Kipti. Tadi kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani, kalau kitab Daud menggunakan bahasa Kipti ya. Kitab Zabur itu juga mengandung beberapa kandungan isi. Kandungannya apa saja? 1. Berisi doa. 2. Zikir. 3. Nasihat. 4. Hikmah dan menyuruh kepada ketauhidan. Nah, itu adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Sekian pelajaran kita kali ini. Untuk kitab Injil dan Al-Quran kita teruskan ke minggu depan. Jangan lupa dipelajari dan juga
banyak-banyak membaca Al-Quran di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.